Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Ani dalam liputan khusus hari ini. Saat ini teknologi berkembang dengan sangat pesat dan salah satunya yang biasa sering kita dengar yaitu Artificial Intelligence atau biasa disebut dengan AI. Kini hadir bukan hanya di industri besar, tetapi juga hadir di dalam kehidupan sehari-hari masyarakat termasuk mahasiswa. Mulai mencari referensi, merapikan tulisan, dan memberikan ide, AI kini sudah menjadi bagian dari kehidupan. Namun, berkembangnya teknologi ini menimbulkan pertanyaan, apakah AI ini meningkatkan kemampuan manusia atau justru membuat kita bergantung? Untuk mengetahui lebih lanjut, kami berbincang langsung dengan mahasiswa dan masyarakat sekitar untuk mengetahui terkait penggunaan AI. Pemirsa, di sini saya sedang bersama salah satu mahasiswa UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung, dan di sini saya akan bertanya-tanya tentang penggunaan AI di kalangan mahasiswa. Yuk kita tanya secara langsung. Halo Kak, boleh tahu namanya siapa? Nama saya Ima, Semester berapa? semester 7 dari jurusan Manajemen Bisnis Syariah. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Kami di sini sedang membahas tentang penggunaan AI. Boleh tahu nggak apa sih AI itu? Terus dalam AI itu kamu gunain apa dalam belajar? Menurut saya AI itu semacam teknologi yang bisa membantu kita untuk memproses sebuah informasi dengan cepat. Jadi semacam asisten digital yang bisa kita tanyai apa aja. Kalau untuk keperluannya itu biasanya saya menggunakan AI untuk mencari informasi, kemudian membantu saya dalam mengerjakan tugas, kemudian untuk mencari penjelasan lebih lanjut, sama ketika saya brainstorming kalau lagi stuck. Kalau dari pengalaman kamu selama ini, AI itu lebih banyak membantu atau malah bikin kamu ketergantungan? Kalau menurut saya AI itu lebih banyak membantu ya, tapi memang ada resikonya. Karena kan AI sendiri bisa menjawab dengan cepat, jadi kita bisa merasa kayak bergantung, bisa tanya langsung tanpa mikir dulu. Tapi selama kita sadar sama batasnya, AI itu bisa menjadi alat bantu yang sangat bermanfaat. Kalau gitu, apa sih yang biasanya kamu lakukan supaya punya proses belajar sendiri dan gak selalu ketergantungan atau mengandalkan AI sepenuhnya? Saya biasanya membuat draft dulu dengan pemikiran saya sendiri, nanti baru minta bantuan AI buat penjelasan lebih lanjutnya. Terus saya itu tetap melakukan cek ulang dan memparafrasenya dengan menggunakan bahasa sendiri. Jadi itu bisa bikin saya tetap berpikir dan tidak menerima jawaban AI secara mentah-mentah. Menurut kamu, penggunaan AI ini dapat mempengaruhi proses berpikir kritis mahasiswa nggak? Kalau menurut saya itu bisa banget, tapi tergantung dari cara pakainya. Kalau mahasiswa itu menerima jawaban secara mentah-mentah tanpa diolah kembali atau dianalisis kembali, ya kemampuan berpikir mahasiswa itu bisa menurun. Tapi kalau AI itu digunakan sebagai pemicu ide atau enggak, dari jawaban yang ada itu dia menganalisisnya lagi, mengolah kembali, justru itu bisa meningkatkan kemampuan mahasiswa itu untuk memahami sesuatu. Jadi tergantung lagi pada penggunanya. Kak Ima, terima kasih atas waktu dan jawaban yang telah diberikan. Iya, sama-sama. Dari pandangan mahasiswa terlihat bahwa AI ini memberikan kemudahan, tetapi tetap perlu kesadaran diri agar kita tidak terlalu bergantung kepada AI. Ini menunjukkan bahwa pentingnya mengendalikan diri dalam menggunakan teknologi. Assalamualaikum Pak, dengan Bapak siapa? Waalaikumsalam, dengan Bapak Sutaji. Baik, dengan Bapak Sutaji, saya ingin meminta waktunya sebentar untuk wawancara tentang penggunaan AI di kalangan mahasiswa saat ini menurut pandangan Bapak. Baik, silakan. Menurut Bapak, bagaimana pandangan Bapak sebagai masyarakat melihat tren penggunaan AI oleh mahasiswa saat ini? Sangat positif, sangat baik, di mana itu bisa untuk mempercepat proses pembelajaran dan juga proses pekerjaan, begitu.
Kalau dari sisi positifnya, apa yang Bapak lihat dari penggunaan AI tersebut? Banyak sekali kalau dari segi positifnya, karena sistem bisa membantu sistem kita untuk mempercepat proses pembelajaran, proses pekerjaan, ataupun yang lain-lain gitu. Dan kalau dari sisi negatifnya, apa yang dilihat atau yang dikhawatirkan, Pak? Kalau dari sisi negatifnya itu juga banyak, karena sekali lagi dengan fasilitas AI yang begitu cepat, akses begitu cepat untuk mempermudah semua jawaban ada, akhirnya timbul mungkin rasa malas, rasa untuk mencari data itu seakan-akan sudah nggak semangat karena sudah diakses lebih cepat gitu. Menurut Bapak, apa yang bisa dilakukan supaya penggunaan AI tetap bijak dan tidak berlebihan? Ya pada dasarnya kita sudah ataupun harus menyadari bahwa itu adalah sebuah sistem atau sebuah alat bantu kita untuk proses akses informasi ataupun akses pekerjaan ataupun akses ke hal yang cepat. Tapi pada dasarnya itu buatan manusia dan manusia tidak boleh kalah dengan sistem gitu. Masyarakat melihat AI sebagai peluang, tetapi juga mengingatkan pentingnya etika dan tanggung jawab. Ini menunjukkan bahwa penggunaan teknologi harus dibarengi dengan kebijaksanaan bersama. Dari hasil wawancara tadi dapat dilihat bahwa AI dapat memberikan banyak manfaat, terutama dalam proses belajar dan bekerja. Namun, penggunaan AI yang berlebihan tanpa bertanggung jawab bisa membuat manusia kehilangan berpikir kritis. Sebagai warga negara yang cerdas, kita perlu menggunakan teknologi secara baik, bertanggung jawab, dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Saya mengucapkan terima kasih telah menyaksikan liputan ini. Tetap bijak menggunakan teknologi, tetap berkembang tanpa kehilangan jati diri sebagai manusia beretika. Terima kasih dan sampai jumpa di liputan berikutnya.